Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat di kuartal 2 2004, meski masih bisa tumbuh di atas 5%. Tapi ada alarm bahaya lain untuk perekonomian RI, yaitu deflasi beruntun 3 bulan terakhir hingga angka PMI manufaktur yang anjlok. Bagaimana pemerintah merespon hal ini? Ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itulah kalimat yang tepat menggambarkan kondisi perekonomian kita saat ini. Setelah gejolak harga pangan hingga badai PHK, kini Indonesia sedang dihadapkan dengan daya beli masyarakat yang menurun. Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juli 2004 terjadi deflasi sebesar 0,18%. Ini adalah deflasi beruntun dalam 3 bulan terakhir. Alarm bahaya untuk ekonomi RI juga datang dari angka PMI manufaktur Indonesia yang anjlok pada Juli 2004 di angka 49,3. Terakhir kali PMI manufaktur ada di bawah level 50 yaitu pada Agustus 2021 saat masa pandemi. Turunnya permintaan dalam negeri dan ekspor jadi penyebabnya. Di sisi lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, meski terjadi deflasi dan sektor manufaktur mengalami penurunan, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik. Jadi dalam penjelasan tadi, di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi kita masih baik, dan di triwulan kedua kita tumbuh 5,05%. Memang ada yang turun, yaitu di sektor penjualan kendaraan bermotor. Nah, tentu ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi hal yang berbeda karena dari berbagai sektor konsumsi naik, tapi otomotif ada penurunan. Belanja rumah tangga masih jadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah harus menjaga daya beli agar belanja masyarakat tetap jalan. Dunia usaha juga mesti diperhatikan agar tidak ada lagi pekerja yang kehilangan mata pencaharian karena PHK. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oku Kurniawan untuk Business Talk. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Masih serta Regan di Business Talk. Ancaman resesi di Amerika Serikat menghantui perekonomian global termasuk Indonesia. Sebelumnya diketahui saudara, indeks manufaktur RI konsisten memburuk, gelombang PHK berlanjut, daya beli masyarakat terindikasi melemah. Sekuat apa Indonesia dapat menahan risiko pelemahan ekonomi global? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kita di studio ada Pak Anton Supit, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk untuk membicarakan situasi real yang terjadi di lapangan di luar daripada data-data yang sudah kita kantongi saat ini Pak Anton. Lalu saya juga menyapa Ibu Amalia Adininggar Widya Santi, PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS. Selamat malam Bu Amalia. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung melalui Zoom Bu. Saya juga menyapa ada Ibu Dian Ayu Justina, Head of Macro and Market Research Bank Mandiri. Selamat malam Bu Dian. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kita. Banyak situasi yang tidak kita inginkan terjadi, baik global maupun di domestik. Saya mulai dari pertanyaan kondisi domestik terlebih dahulu. Bu Amalia, deflasi sudah terjadi 3 bulan berturut-turut. Apakah ini tanda nyata daya beli masyarakat turun? Kalau memang kita melihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, deflasi itu terjadi month to month, bukan year on year. Kalau year itu tetap inflasi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa kita perlu mencermati apa yang memberikan sumbangan terhadap deflasi, yang terutama month to month. Jadi memang tadi yang 3 bulan berturut-turut itu terjadi deflasi karena memang kalau kita lihat data lebih dalam lagi, penyebab dari deflasi itu kalau kita lihat dari 3 komponen pembentuk inflasi, ada inflasi inti diatur pemerintah dan bergejolak. Yang memberikan sumbangan deflasi terhadap month to month itu adalah komponen harga bergejolak. Jadi tentunya ini karena dipengaruhi oleh faktor supply, terutama dari suplai pangan dan komoditas pangan di pasar domestik. Jadi kalau kita perhatikan lagi lebih dalam, mana komponen yang menyebabkan deflasi di dalam kelompok makanan minuman, ternyata memang karena penurunan harga bawang merah, cabai merah, kemudian penurunan harga dari daging ayam ras, dan juga beberapa komoditas pangan lainnya.
Okay. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak boleh terburu-buru memberikan kesimpulan apakah deflasi ini merupakan tanda dari daya beli masyarakat yang turun. Tetapi kita harus lihat dulu apa sih penyebab dari deflasi yang ini mantuman. Ternyata penyebab deflasi ini adalah memang penurunan harga pangan, dan itu memang kita inginkan supaya pangan yang ada di pasar bisa kemudian dapat dibeli oleh masyarakat dengan harga yang lebih wajar. Oke, penurunan harga pangan yang mendorong terjadinya deflasi, tetapi begini Bu, kalau kita lihat dari Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS diolah oleh Bank Mandiri, ini kalau kita lihat proporsi kelas menengah pada struktur penduduk Indonesia 2023 cuma 17,44%, ini artinya turun dibandingkan 2019 21,45%. Saya ke Bu Dian Ayu. Bu Dian, kalau dilihat dari ini apakah Anda bisa mengaminkan pernyataan dari Bu Amalia atau mungkin Anda punya research bahwa terjadinya deflasi adalah karena daya beli yang turun, melihat bahwa jumlah kelas menengah itu terus turun? Baik, jadi memang kalau kita lihat ya konsumsi secara overall ya kan data PDB baru saja keluar ya. Konsumsi secara overall itu memang menunjukkan masih resiliensi ya. Jadi kita lihat secara overall masih tumbuh 4,9%. Tapi kalau kita lihat breakdown lebih dalam ya, beberapa indikator yang kita amati itu memang ada indikasi pelemahan daya beli terutama di kelas menengah bawah gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari indeks consumer confidence misalnya, keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia, itu kalau kita lihat lagi lebih detail lagi per kelas pendapatan ya, itu yang di bawah 1 juta itu confidence-nya cenderung menurun. Memang untuk confidence untuk beberapa yang di kelas atas itu masih cukup oke gitu ya. Dan juga dari indikator Mandiri Spending Index kami juga kelihatan bahwa proporsi indeks tabungan ya, yang kita amati indeks tabungan dari kelas bawah, pendapatan bawah itu juga cenderung mengalami penurunan. Jadi memang sudah ada indikasi ke arah situ. Dan kalau kita lihat dari surveinya Susenas, memang ini mungkin ada dampak dari pandemi juga ya. Kita memang melihat kan pemulihan ekonomi berjalan gradual. Nah, beberapa yang tadinya ada di kategori kelas menengah, yaitu mungkin ada shifting ke kelas pendapatan bawahnya ya, kelas aspiring middle class, dan juga kelas yang vulnerable ya, kalau kita lihat dari berdasarkan kategorinya. Itu yang kita amati sih so far ya. Apalagi kalau dilihat dari data yang sama, penurunan jumlah kelas menengah berbanding terbalik dengan kelompok rentan ya, yang justru terus bertambah. Perlu didalami lagi juga, memang kalau disampaikan tadi oleh Bu Amalia, jangan menyimpulkan tergesa-gesa, tetapi data yang lain juga tidak bisa kita tampilkan bahwa memang kelas menengah itu turun kelas. Maka sekarang saya bertanya ke sektor yang lebih luas, ada Pak Anton. Pak Anton, ini sering kita ributkan juga, sering kita diskusikan terkait dengan kondisi manufaktur. Parahnya lagi ini indeks manufaktur kita di bawah 50% pada Juli. Apa yang terjadi, Pak? Jadi saya kira kalau mau bicara jujur my sister ya, artinya kalau kita lihat kontribusi manufacturing yang di zaman Pak Harto dulu pernah capai 27 atau 28% terhadap GDP, sekarang tinggal 18%. Jadi kalau ada menteri yang mengatakan tidak ada deindustrialisasi, saya kira juga tidak benar. Kedua, ada kesenjangan data juga dalam umpamanya soal PHK. Tahun 2023 dia mencairkan BPJS dalam BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua, itu ada data 900.000 lebih orang yang mencairkan. Artinya PHK lebih dari itu. Sebab ada yang tidak mencairkan dan ada juga yang tidak ikut BPJS mungkin. Tapi data pemerintah mengatakan PHK hanya 10.000. Jadi ini lain kali kita juga bingung nih. Tapi faktanya Mbak my sister, sejak 10 tahun yang lalu kalau kita mau jujur ini terjadi depresiasi rupiah. Sampai hari ini barangkali juga sudah mendekati 40%. Artinya apa? Artinya komponen yang kita gunakan dalam negeri yang membutuhkan barang impor itu ada kenaikan. Sehingga menekan harga naik, sedangkan daya beli turun dengan terjadi katakanlah deindustrialisasi dan lain-lain ya. Kedua, semestinya dengan depresiasi itu ekspor kita naik, ternyata juga tidak naik. Dan data yang akurat dari otomotif mengatakan 10 tahun ini mereka itu stagnan. Jadi penjualan dalam negeri tidak mengalami kenaikan.
Mereka produksi naik karena ada ekspor. Artinya kalau kita bicara daya beli dalam negeri memang menurun. Dan kalau kita ikuti berita-berita di Kompas dan lain-lain, ya memang yang kena sekarang juga kelompok menengah ya, artinya kelas menengah, di mana sekarang sudah mulai makan tabungan. Mungkin Ibu Dian yang bisa menjelaskan sejauh mana ini tabungannya berkurang. Tapi fakta yang kita rasakan adalah bahwa daya beli menurun, cari pekerjaan juga susah, tapi herannya kok data BPS pengangguran turun. Ini juga yang saya lain kali bingung juga ya, karena kenyataan banyak terjadi PHK dan lain-lain di kita di pabrik, tapi mungkin tidak terrekord oleh pemerintah ya. Tapi faktanya sektor real itu memang betul-betul dalam keadaan sulit, daya beli turun, dan kalau kita tanya kepada teman-teman semua mengeluh. Memang tahun lalu dan mungkin 2 tahun lalu terjadi katakanlah windfall karena ada batu bara dan karena efek dari perang Ukraina. Tapi itu kan hanya insidentil, sekarang kan sudah menurun lagi. Dan yang paling parah memang yang manufacturing. Dan sangat katakanlah kalau saya ingin katakan, Lee Kuan Yew selagi dia masih Perdana Menteri tetap menegaskan bahwa peranan industri terhadap PDB Singapura itu harus 25%. Dan sekarang mungkin 24% ya. Memang bukan industri sepatu atau industri garment, tetapi sektor industri. Dan mereka juga punya sektor services yang kuat juga. Nah, kita semua ini tidak terekor dalam data yang bisa menunjang apa yang real yang terjadi. Oke, Pak, tadi kan Anda mengatakan bahwa data yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya terjadi di lapangan, katakanlah jumlah PHK. Memangnya kalau dari data pengusaha, berapa banyak sih jumlah PHK yang terjadi sekarang? Ya, kita tentu tidak mencatat karena bukan tugas kita ya. Artinya ini ada tugas pemerintah. Tapi begini, fakta saja ya, kalau kita bicara daya beli sekarang. Catatan yang kami dapat dari BPJS Kesehatan, 31 Desember yang dibayar iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat ada 96 juta orang lebih, dan pemerintah daerah ada 42 jutaan atau 138 juta. Sampai dengan 30 Juni, pemerintah pusat tetap membayar 96 jutaan orang dan daerah naik menjadi 44, artinya naik 2 juta, jadi 140 juta. Bayangkan 140 juta rakyat kita BPJS yang 42 ribu tidak mampu bayar, yang kategori kalau lihat kriteria ini kriteria miskin. Tapi kriteria yang kita pakai miskin di dalam statistik kita itu yang dasar 550 ribu sekian, atau mungkin Ibu Amalia bisa koreksi kalau salah ya. Artinya ini orang yang tidak punya kemampuan dan tidak punya daya beli. Nah, yang satu yang kita terlewat, kalau ini benar bahwa judi online itu menyedot 900 triliun rupiah, itu bayangkan betapa besar APBN kita saja 3.000 sekian triliun. Ini 1/4 itu habis oleh judi online. Artinya menyedot uang dana masyarakat dan umumnya masyarakat kecil. Nah, ini yang saya kira supaya betul-betul harus menjadi lampu merah buat kita lah. Bahwa kalau ini tidak dibenahi. Jadi menurut pelaku usaha situasi ini sudah sangat genting, harus diperbaiki. Sangat serius, Mbak. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Anton, dan saya juga nanti akan meminta Bu Amalia menjawab pernyataan dari Pak Anton terkait dengan data-data ataupun cara hitung dari BPS. Saudara, permintaan turun PHK berlanjut. Sekuat apa industri dapat menahan tekanan? Kami segera kembali. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses.
Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi melalui menangkap WhatsApp seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Yang paling penting, waspadai resiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik, yang kemungkinan itu akan berimbas pada krisis pangan, harga minyak yang naik. Ya saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Saya ke Bu Amalia. Bu Amalia, mungkin ini untuk mengonfirmasi kali ya pernyataan dari Pak Anton tadi bahwa ada data-data yang tampaknya tidak sama atau tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tapi mungkin BPS bisa memberikan jawaban terkait dengan cara pengumpulan data sehingga muncullah data-data seperti soal deflasi lalu kemudian juga soal total jumlah pengangguran. Ya, mungkin saya juga mau menambahkan penjelasan mengenai sektor manufaktur di Indonesia. Ya, silakan. Memang menurut catatan BPS, terutama dari data PDB yang kami baru rilis tanggal 5 Agustus kemarin, bahwa memang pertumbuhan dari industri manufaktur mengalami perlambatan. Ya. Jadi memang industri pengolahan atau industri manufaktur ini di kuartal kedua 2024 tumbuh hanya 3,95%. Ini yang kemudian menyebabkan share atau peranan industri manufaktur terhadap PDB-nya memang menurun. Tadi betul kata Pak Anton bahwa memang saat ini di kuartal kedua 2024 share industri manufaktur terhadap PDB-nya hanya 18,52%. Hal ini karena pertumbuhan industri manufaktur lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Ini yang menyebabkan share dari sektor manufaktur terus menurun. Nah, untuk nanti kalau kita bisa meningkatkan share industri manufaktur terhadap PDB, tentunya ke depan kita harus bisa mendorong supaya pertumbuhan industri manufaktur itu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Nah, sehingga dengan demikian dia nanti peranan atau share-nya terhadap PDB bisa terus meningkat. Nah, kemudian ini sebenarnya yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita semua. Bagaimana kita bisa mendorong supaya industri manufaktur bisa tumbuh lebih cepat ke depan. Bagaimana pemerintah bersama-sama dengan para stakeholder dan pihak swasta bisa mempercepat industrialisasi di Indonesia. Saya setuju dengan Pak Anton bahwa memang untuk negara seperti Indonesia paling tidak kita butuh peranan industri manufaktur dalam ekonomi kita minimal 25%. Bahkan kalau bisa 30% akan lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan tingkat pengangguran, memang catatan kami untuk Februari 2024 kan kami kalau mencatat tingkat pengangguran dari survei yang kita namakan Sakernas. Nah, dari data Sakernas di Februari 2024, memang ada catatan bahwa dari orang bekerja 142,18 juta orang yang bekerja di Indonesia itu terdiri dari 3 hal. Ini yang saya ingin sampaikan. Mungkin ini bisa menjadi informasi kita semua. Yang kita katakan atau kategorikan sebagai orang bekerja itu terdiri dari 3 kelompok. 1, kelompok orang yang bekerja penuh. Kedua, orang yang bekerja paruh waktu, itu kita katakan sebagai orang bekerja. Dan yang ketiga adalah kelompok orang yang setengah pengangguran. Nah, jadi kalau kita katakan orang bekerja, itu di dalam definisi yang kita acu dari definisi internasional, 3 kategori itu. Baik. Nah, memang ada yang menjadi catatan. Tadi saya ingin hanya menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa pekerja informal mengalami peningkatan. Dan ini juga terlihat dari pekerja yang setengah pengangguran, ini terjadi peningkatan. Nah, tetapi artinya dia tidak menganggur, dia tetap bekerja. Baik. Di setengah pengangguran. Oke, pekerja informal mengalami peningkatan. Sebenarnya itu juga menjadi concern kita karena beberapa waktu yang lalu harusnya kalau semakin banyak pekerja informal juga biasanya lebih berisiko ya dalam menjalani kehidupan karena tidak ada kalau di perusahaan itu biasanya ada asuransi yang diberikan baik kesehatan maupun ketenagakerjaan begitu. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, masih membahas terkait dengan kondisi industri. Berkali-kali setidaknya dari tahun lalu saja kita sudah membahas terkait tren PHK dan sekarang tampaknya terus berlanjut. Terutama yang paling sering menjerit itu adalah sektor tekstil, industri tekstil. Sebenarnya ini terjadi sudah sejak kapan dan apakah faktor yang membuat permintaan di sektor ini turun dari global saja atau sebenarnya ada pemicu yang tidak kalah hebatnya dari domestik? Jadi Mbak, my sister, kalau kita lihat fenomena barang China ini kan tidak ke Indonesia saja. Dia masuk ke Malaysia, masuk ke Thailand, masuk ke Vietnam. Tapi kok enggak dengar pengusaha tekstil sana demo karena tutup kan? Nah, ada persoalan di kita. Saya tanya kepada pelaku, ini yang membuat kalian ini problem apa? Ilegal atau legal? Ternyata ilegal. Ilegal yang masuk secara borongan, yang selalu dibantah oleh bea cukai bahwa tidak ada sistem borongan. Tetapi borongan itu beginilah, saya kira sudah rahasia umum. Kita tinggal kirim dari pelabuhan tertentu, 1 kontainer bayarnya sekian. Nanti si ekspedisi ini atau forwarder inilah yang mengurus, tidak tahu dia lapor apa, itu udah rahasia umum lah. Nah, selama itu tidak bisa diberantas, bayangkan saya dengar di Tanah Abang, Pasar Tanah Abang ada 1 toko retail, saya sudah sebut dari negara mana, itu ada baju yang 100.000 dapat 7 potong. Jadi kita bisa bayangkan ini bagaimana bisa bersaing. Tapi kita juga harus fair, jangan kita cengeng. Kita harus lihat kalau memang masuknya tidak fair melalui ilegal, atau kasarnya penyeludupan sebenarnya. Nah, itu berbeda dengan legal. Nah, tetapi di samping itu juga pemerintah juga harus siap tentunya merubah iklim investasi, iklim usaha yang lebih kondusif. Apakah itu berupa kebijakan atau dan kemudahan-kemudahan lain dan seterusnya. Walaupun sudah ada undang-undang cipta kerja dan lain-lain, tapi ya kenyataan kan tetap satu contoh OSS. Sampai sekarang juga tidak jalan, banyak keluhan itu, udah bertahun-tahun. Jadi bayangkan untuk merubah satu kebijakan aja kita tidak bisa tuntas selesaikan. Jadi jangan lupa bahwa daya saing satu negara itu pada dasarnya B2B, business to business.
Tetapi yang akan menentukan adalah birokrasi. Jadi birokrasi kita harus bisa juga bersaing dengan birokrasi di negara kompetitor kita, ya, China, Thailand, Vietnam, Malaysia. Jadi kalau kita tidak membenahi diri, ya memang kita tenggelam. Apakah dengan kita eksternal kita tidak bisa kendalikan, itu dari luar. Tapi yang dimaksud sama Pak Anton adalah apa yang bisa kita perbaiki dari dalam, yaitu yang diperbaiki. Artinya kalau tidak diperbaiki, apakah tren PHK besar-besaran bisa terus berlanjut, Pak Anton? Ya, saya kira tren PHK ini, Mbak My Sister, di samping memang kalah bersaing, juga dengan peranan teknologi yang luar biasa cepat ya dengan dia artificial intelligence lain-lain. Tapi enggak apa-apa, itu kita bisa memanage. Cuma kalau memang iklim usahanya, katakanlah perizinan juga masih susah dan seterusnya, ini yang repot. Apa yang membuat pemerintah tampaknya belum mau mengubah? Apa memang pelaku usaha nggak ngobrol gitu sedetail-detailnya apa yang terjadi di lapangan? Simpel saja lah, teknologi itu kan instan. Ya. Asal kita ada dana kita beli. Kenapa OSS sampai hari ini tidak beres? Sudah bertahun-tahun, itu aja yang kita harapkan jawaban dari pemerintah. Apa persoalannya? Saya barusan dikeluhkan satu pengusaha yang sudah 2 bulan tidak bisa beres di BKPM, malah disarankan ke perdagangan saja. Ya lempar bola ke sana kan. Dan itu sering dialami dan itu pemerintah sudah tahu. Tapi apa susahnya membenahi ini? Jadi dari pelaku usaha ini punya testimoni yang menekan industri, nggak cuma soal apa yang terjadi di lapangan, kondisi ekonomi domestik maupun global, tetapi ada peranan pemerintahnya sendiri yang dianggap tidak memperhatikan kondisi dari industri. Baik, saya ke Mbak Dian. Mbak Dian, industri manufaktur ini turun sampai pada PHK, masih terus berlanjut begitu. Sejauh mana ini dapat menekan perekonomian RI? Karena kalau kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 kemarin lebih rendah ya dibandingkan kuartal sebelumnya secara year on year. Silakan. Ya baik, jadi kalau kita lihat ya, memang porsi manufaktur ini yang terbesar ya di komposisi PDB, dan dia merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja yang paling besar juga gitu ya. Jadi sangat penting sebenarnya peranan sektor manufaktur ini. Tapi memang kalau kita lihat ya, kita harus akui ada semacam pergeseran pola konsumsi juga gitu ya, sebelum pandemi dibandingkan sekarang. Jadi kalau kami melihat dari indikator Mandiri Spending Index kami ya, dengan situasi perekonomian seperti ini, pola spending masyarakat itu semakin defensif ya. Jadi arahnya itu lebih ke bahan pokok ya, bahan pokok, kemudian juga ada makanan dan minuman gitu ya. Sementara untuk misalnya permintaan terkait industri manufaktur yang retail gitu ya, yang fashion dan sebagainya, itu cenderung menurun ya. Ini banyak faktor memang, selain memang dari dampak pandemi ya, mungkin orang lebih mengutamakan dari sisi experience gitu ya, dan juga mungkin kalau dari sisi demand, kalau kita amati per kelas pendapatan juga memang kelihatan ada perubahan gitu ya, perubahan pola. Jadi ini salah satu yang menyebabkan juga gitu ya. Nah memang saya pikir manufaktur ini harus terus di-push gitu ya. Kita harus identifikasi sektor-sektor mana lagi yang punya potensi gitu ya. Karena memang kalau tekstil mungkin agak susah, karena memang dari demand secara global itu akan menurun gitu. Jadi saya pikir sektor manufaktur ini perlu mendapatkan perhatian gitu ya di kebijakan pemerintah. Bu Dian, yang pertanyaan saya berikut ini bisa dijawab singkat saja karena tadi Pak Anton menyinggung bahwa sebenarnya penjualan otomotif cenderung stagnan sebenarnya, bukan naik begitu. Jadi kita kembali ke data yang Mandiri punya bahwa tabungan masyarakat itu turun. Tapi saya penasaran dengan mereka yang punya uang. Mereka itu menahan uangnya, pelit saja, atau memang melihat kondisi tidak pasti sehingga mereka enggan untuk loyal berbelanja. Ya kalau kita lihat sebenarnya tingkat konsumsinya itu memang paling besar itu akan kelas menengah ya. Iya benar. Tapi kelas menengah sendiri jumlahnya kan sudah menurun gitu ya. Sementara kalau kelas atas dia cenderung ada pilihan, baik itu untuk konsumsi ataupun untuk investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Jadi memang kalau kita lihat backbone-nya sendiri itu cenderung menunjukkan penurunan. Jadi memang kita lihat konsumsi ini harus benar-benar diperhatikan secara detail gitu ya. Terutama konsumsi masyarakat kelas menengah ya, yang punya kontribusi sangat besar ke perekonomian Republik Indonesia.
Oke, baik. Saudara, terguncangnya ekonomi global, ketidakstabilan ekonomi global maksud saya saudara, pasar keuangan goyang. Masalah lainnya, nilai ekspor menciut di tengah proyeksi ekonomi global yang melemah. Kemana laju perekonomian RI setelahnya? Kami segera kembali. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu. Ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat, dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan. Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan. Selamat malam Mbak Titis. Selamat malam Mbak Ilona, selamat malam Pak Anton. Selamat malam Selamat Mbak malam Titis. Bu Budian dan Mbak Bu Amalia. Mbak Amalia. Bu Amalia. Mbak Titis. Cukup komprehensif ya pembahasan kita malam hari ini dan semua memberikan data-data yang saya rasa pasti membuka pemikiran masyarakat yang bahkan mungkin agak belajar gitu. Kenapa kita harus belajar soal manufaktur misalnya? Ternyata tadi sudah dijabarkan juga oleh Pak Anton, Bu Amalia dan juga Budian. Dan saudara, terkait dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja memang jadi pusat perhatian pemerintah. Saya bacakan pernyataan dari Erlangga, Kemenko Perekonomian, saudara, yang mengatakan bahwa terkait US tentu kita monitor, tentu kita berharap di kuartal 4 bisa turun. Kita lihat suku bunga dengan inflasi gapnya agak tinggi. Kita harus jaga agar tidak terjadi capital flight karena perbedaan antara Indonesia dengan negara lain. Global jadi salah satu hal yang saat ini utama diperhatikan oleh pemerintah karena memang sekarang kalau kita lihat juga ya Mbak Titis, Pak Anton, Bu Amalia dan Bu Ayu, proyeksi melemahnya perekonomian global jadi perhatian kita sekarang dan buktinya Indonesia rupiahnya tertekan beberapa waktu belakangan dan kita yang masih punya ongkos impor gede banget, nah itu berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja juga ataupun momentum PHK. Saya ke Budian Ayu. Budian, kalau kita lihat kan
kekhawatiran resesi di ekonomi Amerika Serikat, kemudian karena lemahnya data ketenaga kerjaan mereka membuat pelaku pasar panik, kemudian pasar keuangan di kawasan juga memerah termasuk IHSG kemarin dan tadi sih sempat menghijau kembali. Meski memang volatile tapi perlu kita waspadai. Pertanyaannya, masihkah pasar Indonesia menarik untuk para investor atau saat ini trennya investor memilih untuk wait and see dan ujung-ujungnya mereka berinvestasi di aset yang aman atau negara yang aman berinvestasi? Baik, jadi memang sekarang kuncinya ini ada di suku bunga Fed Fund Rate ya Mbak My Sister ya. Karena memang kalau kita lihat spread antara BI rate dan suku bunga Fed Fund Rate itu kan mengecil. Sebenarnya ini bagus karena artinya kita ekonomi kita bagus gitu kan. Sementara ekonomi Amerika itu harus menaikkan suku bunganya. Nah, memang yang kita tunggu adalah Fed Fund Rate untuk turun suku bunga sehingga spread kita agak melebar. Ya, jadi daya tarik investasi masuk ke Indonesia juga jadi semakin bagus. Karena sekarang investor akan sangat melihat perbandingan antara menaruh dana di emerging market ya, nggak hanya Indonesia, dan dibandingkan dengan Amerika yang notabene memberikan rate masih sangat tinggi. Kemudian di Amerika juga ada perkembangan saham teknologi ya, AI yang sangat pesat. Jadi itu sangat menarik buat para investor. Jadi di situ kita harus measure up lah ya. Tapi so far saya lihat otoritas kita moneter ya, baik fiskal dan moneter masih bisa menjaga ya pasar keuangan kita agar tetap menarik, misalnya dengan mengeluarkan instrumen-instrumen baru ya seperti yang Bank Indonesia sudah keluarkan yaitu SRBI. Nah, itu sudah bisa menarik aliran investor asing kembali masuk ke Indonesia. Oke, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, memang yang kita tahu Bank Indonesia sudah menahan suku bunga, lalu kemudian tiba-tiba The Fed tahan suku bunganya. Tapi kemudian ada proyeksi sebenarnya bahwa nanti The Fed bisa akan menurunkan FFR-nya di bulan September. Artinya tapi sebenarnya fakta yang sudah terjadi adalah sempat bikin market shock begitu, kemudian IHSG kemarin ya. Memerah begitu, bikin investor juga semua galau, duitnya hilang. Ya, gitu. Sekarang sebetulnya sudah mulai tadi. Ya, dan paling dikhawatirkan adalah nilai tukar rupiah. Apa yang bisa jadi catatan redaksi? Situasi ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi, toh kita sudah belajar banyak. Lalu apa yang pertama yang bisa kita kendalikan? Sekali lagi ya Mbak, kita sepakat bahwa apa yang terjadi di luar tidak bisa kita kendalikan. Tetapi dalam negeri bisa kita kendalikan. Harus kita kendalikan. Dan apa itu? Ya, sebetulnya kan kalau kita waktu kita bikin headline yang ada di kontan gitu ya, di kontan beberapa hari itu sebenarnya mengkonfirmasi semua apa yang terjadi di Indonesia, gitu di Indonesia. Apa sih yang terjadi? Tadi sebenarnya di awal diskusi kita sudah ngomong bahwa satu, pertumbuhan ekonomi kita melambat. Kedua, yang namanya inflasi, terjadi inflasi tapi terus menurun. Deflasi juga hal yang sama. Deflasi kemudian kita melakukan deflasi terus, dan kemudian kalau kita melihat sebenarnya kita kalau melihat sebenarnya indeks PMI juga turun. Artinya memang ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ditambah PHK, ditambah kemudian indeks manufaktur kita yang turun, kemudian indeks keyakinan konsumen itu juga turun. Itu sebenarnya mengkonfirmasi semuanya. Mengkonfirmasi semuanya. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah ketika kita harus menghandle kondisi seperti sekarang? Sebetulnya pekerjaannya itu banyak sekali. Salah satu kalau kita mau ngomongin PMI, jelas kita harus menarik investasi. Faktanya sebetulnya kalau kita melihat dari 700 emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya kuartal kedua tahun 2024 ini, sebetulnya mengalami penurunan juga. Ini mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, mengalami penurunan pendapatan. Artinya itu jadi apa yang data-data baik itu BPS maupun Mandiri Spending Index maupun data-data yang dilakukan riset yang dilakukan Bank Mandiri terkonfirmasi ketika kinerja dari emiten 700 dari 1.400 sekian itu 700 separuhnya itu kondisinya juga mengalami penurunan pendapatan. Kalau kita lihat lebih dalam, realisasi capex-nya mereka juga rendah selama 7 kali kuartal gitu. Artinya apa? Ini ada problem yang sangat serius di industri kita, di perusahaan-perusahaan kita yang memang di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang mengkonfirmasi bahwa kita itu tidak baik-baik saja. Apa yang akan harus dilakukan? Investasi harus terus dilakukan. Masalahnya investasi yang dilakukan di kita itu harusnya yang menyerap banyak tenaga kerja supaya problemnya kita terhadap banyaknya pengangguran,
spending indeksnya kita itu yang masih kecil bisa terjawab. Ya. Ini kan tidak terjawab semuanya. Bahkan datanya Pak Anton lebih mengerikan lagi. Pak Anton mencatat bahwa satu, data BPJS tenaga kerjaan yang redeem pensiunnya dia naik. Kedua, BPJS kesehatan juga sama sebetulnya. Jadi pemerintah itu melakukan subsidi yang luar biasa kepada masyarakat kita. Apakah ini kemudian masih dianggap baik-baik saja? Tentu saja kita harus mencoba men-challenge ini. Benar nggak sih ekonomi kita baik-baik saja? Ternyata kan tidak baik-baik saja. Artinya kalau kita ngomong badai itu harus segera diredakan. Diredakan harus butuh sesuatu yang memang usaha yang sangat luar biasa untuk membalikkan ekonomi. Kalau kita ngomong bahwa pertumbuhan ekonomi Bu Ayu yang baru saja diumumkan kemarin adalah pertumbuhan ekonomi benar 5,05. Secara kuartalan turun. Terus kemudian secara year on year benar masih tumbuh, tapi mari kita lihat lebih dalam sebetulnya data-data pertumbuhan ekonomi kita. Seberapa kualitas, apakah benar-benar didorong bahwa didorong oleh manufaktur seberapa besar, didorong oleh konsumsi rumah tangga. Faktanya konsumsi rumah tangga kita itu turun. Artinya ini memang harus kita pertanggungjawabkan gitu, kita pertanggungjawab apa yang harus kita lakukan agar ekonomi kita itu bisa mampu tumbuh. Kalau terus-terusan dikasih subsidi tidak sehat. Tidak sehat. Artinya pekerjaan pemerintah baru yang nanti itu terdeliver Oktober nanti luar biasa banyaknya. Waktunya sementara kita pengen mencanangkan pertumbuhan yang lebih tinggi, waktunya itu benar-benar harus bekerja sangat-sangat keras untuk membalikkan kepercayaan ekonomi bahwa ekonomi kita itu mampu tidak menjadi baik-baik saja itu benar-benar terjadi. Nah, inilah yang PR yang harus dijawab pemerintah baru ke depan, sekaligus kita memanfaatkan sampai akhir tahun apa yang bisa kita lakukan sebetulnya gitu. Oke, baik. Yang jelas jangan sampai concernnya keluar terus. Coba lihat yang di dalam. Di dalam PR-nya lebih luar biasa banyaknya. Komponen 5,05 itu harus benar-benar dipecahkan semuanya supaya kita benar-benar mampu mumpuni di dalam negeri. Gitu. Baik, dan konsumsi bisa terjaga begitu. Saya ke Pak Anton. Pak Anton mungkin bisalah curhat sedikit di sini begitu. Depresiasi rupiah ini kan juga salah satu yang menekan industri manufaktur. Reasonnya kenapa terjadi PHK. Sebenarnya sejak kapan masalah ekonomi global ini sudah dirasakan oleh industri manufaktur, lalu kemudian ongkos semakin mahal ketika depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menaikkan jumlah ongkos produksi. Jadi kalau kita mau bicara jujur ya, artinya deindustrialisasi ini kan bukan karena COVID saja, sebelumnya sudah terjadi. Dan kedua, kalau saya sudah tidak berharap banyak dengan pemerintah yang ada sekarang ya. Yang kita berharap adalah pemerintah yang akan datang. Tetapi pemerintah yang akan datang akan menerima warisan. Paling tidak, saya bukan ahli makro, Mbak Titis, tapi yang kita harus bayar utang tahun depan itu 800 triliun. Dan itu bukan jumlah sedikit, kan sepersekian daripada APBN kita. Nah, kedua, kalau kita bicara pelapangan kerja, dalam 10 tahun ini kita tidak bisa menyelesaikan yaitu informal worker yang masih tetap sekitar 60 itu. Artinya 60% ini bukan berarti tidak ada income, tetapi sebagian besar informal ini tidak ada kepastian mendapat income. Yang namanya informal ya. Dan kedua, dari segi pendidikan, hampir 60% juga adalah maksimal SD SMP. Artinya di samping kita butuh sektor manufacturing, tetapi manufacturing juga yang orientasi padat karya. Ya karena dengan pendidikan begini kita tidak bisa, artinya tidak banyak ruang gerak ya. Nah oleh karena itu memang yang diperlukan adalah kebijakan. Nah salah satu kebijakan umpamanya sekarang yang kita amati. Kita selalu membanggakan kita surplus perdagangan. Tapi tidak membicarakan transaksi berjalan ya. Karena kalau kita tambah jasa itu malah minus kan. Nah itu karena apa? Ada penekanan import. Jadi dipaksakan menurunkan import. Niat baik supaya kita surplus. Tetapi karena yang ditekan impor, jadi banyak juga kebutuhan bahan baku kita yang akhirnya menjadi susah. Susah masuk karena dilarang masuk dalam lartas tadi. Nah ini mesti minta izin ke perindustrian. Dengan pertek dan lain-lain. Sehingga lartas kita sudah ribuan. Ini mengganggu sektor real juga. Nah ini semua tentunya di samping lapangan pekerjaan yang sudah tidak banyak ruang geraknya, depresiasi rupiah, daya beli turun sehingga ya jadi lingkaran setan. Karena daya beli turun, orang mau investasi juga
sulit karena daya beli tidak ada kan. Ya. Ya berputar terus, akhirnya ini memang betul-betul ya berputar di situ saja. Jadi kita ini kalau ada teman saya yang ekonom, dia bilang kita lebih senang muddling on daripada muddling through. Ya berputar-putar dalam lumpur saja ini kan. Ya. Tetapi jujur saja lah, medsos ini baik, tetapi banyak kan kita lihat kesuksesan kan di medsos saja kan. Tidak dalam sektor real yang betul-betul, dan itu dirasakan oleh rakyat kecil ini. Ya. Oke, baik. Saya ke Bu Amalia. Bu Amalia, tadi kami sudah bicara banyak soal domestik, kita ke data yang juga menjadi salah satu menekan industri manufaktur terkait dengan data ekspor yang kalau kita lihat Januari sampai Juni ini turun jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apakah ini memang mengindikasikan negara mitra dagang utama kita laju ekonominya memang tengah melemah atau apa? Ya, jadi memang catatan kami di BPS itu bahwa dalam 50 bulan berturut-turut kita memang mengalami surplus. Tetapi surplusnya terus mengalami penurunan. Nah, ini karena memang salah satunya karena ekspornya mengalami pelemahan. Nah, memang kalau kita lihat negara tujuan utama ekspor kita kan pertama Cina. Sekitar 20% ekspor kita ke Cina. Setelah itu ke Amerika, baru ke India. Nah, memang kalau memang ekspor itu sangat dipengaruhi oleh permintaan dari pasar global, terutama pasar tujuan ekspor kita. Nah, tentunya kalau kita lihat lagi komoditas mana sih yang memang menjadi komoditas andalan ekspor Indonesia. Ternyata 3 ekspor terbesar dari Indonesia itu pertama adalah batu bara masih, kedua CPO dan turunannya, yang ketiga adalah besi dan baja. Nah, besi dan baja ini masuk ke dalam 3 besar dari komoditas ekspor Indonesia karena salah satu faktornya adalah ternyata hilirisasi. Jadi hilirisasi nikel, kemudian beberapa bauksit, hilirisasi bauksit itu ternyata bisa membantu besi dan baja yang tadinya tidak masuk ke dalam 3 besar komoditas ekspor Indonesia, sekarang masuk ke dalam 3 komoditas terbesar ekspor Indonesia. Nah, satu hal saya ingin juga menggarisbawahi bahwa dari sini ternyata memang penting industri ini didorong ke depan, karena catatan kami terus mengatakan bahwa peranan dari industri manufaktur Indonesia terhadap PDB kan terus mengalami penurunan seperti yang tadi saya sampaikan. Padahal di dalam PDB sisi lapangan usaha atau sisi produksi, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB kita. Pada saat kita bisa nanti suatu saat mendorong pertumbuhan industri pengolahan menjadi lebih baik, ini akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Kedua, dari sisi pengeluaran, kan di sisi pengeluaran itu PDB terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi, net ekspor, dan konsumsi pemerintah. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa untuk kuartal kedua 2024 ini, memang dari sisi pengeluaran ini kita dorongannya ada dari konsumsi rumah tangga, karena memang didorong oleh hari raya besar keagamaan 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada libur-libur besar, ini juga mendorong konsumsi masyarakat meningkat dan lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan yang kedua investasi. Investasi tumbuh 4,43%, ini lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang harus terus kita jaga dari sisi pengeluaran. Jadi konsumsi rumah tangga, investasi harus kita dorong supaya nanti ekonomi kita tetap tangguh di periode-periode berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Amalia. Singkat saja Mbak Titis, artinya bisa disimpulkan singkat saja ekonomi RI masih bisa membaik atau tidak? Kalau tahun ini napasnya panjang. Tantangannya sebetulnya kalau saya bilang tantangannya itu luar biasa berat. Mungkin benar kita masih bisa tumbuh 5%, oke lah. Gitu. Masih tumbuh 5%. Tapi mari kita bicara terkait tentang quality of pertumbuhannya itu quality of pertumbuhannya itu kan sebetulnya tadi kan ada dorongan dari government spending, ada juga sebenarnya dorongan swasta kan sebetulnya kita melihatnya tidak nampak. Kalau diomongin tadi industri pengolahan sebetulnya harus dibedah lagi Bu. Saya pengennya membedah lagi bahwa ketika pengolahan itu benar ekspor kita naik,
sebetulnya kalau kita ngomong industri pengolahan sekarang yang ada, yang tadi dibilang itu nikel, dibilang segala macam itu kan sebetulnya mari kita buktikan dengan DHE juga gitu. Kita lihat dengan DHE yang ke kita itu kan sebetulnya masih tidak mencerminkan, belum mencerminkan semua hasil ekspor yang dari sumber daya alam itu masuk ke kita kan sebetulnya itu kan. Nah, ketika keluar yang masuk berapa gitu, yang masuk catatan ekspor dengan yang masuk itu harus sama lah minimal. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Nah, ini kan menjadi problem serius. Kenapa kita itu masih jadi ada keraguan atas data-data kita sebetulnya, data kita sendiri yang tidak sinkron satu sama lain. Terus kemudian antara data ekspor dengan data DHE juga nggak sinkron. Kemudian ini yang menjadi pekerjaan beneran. Apakah benar yang keluar baja yang keluar, nikel yang keluar, dan itu duitnya benar masuk, atau memang karena memang industri pengolahan ini kebanyakan investasinya itu dari Cina, duitnya tetap ke sana. Ini kan menjadi ini. Mari kita benar-benar ngolah data itu supaya benar-benar pertumbuhan ekonomi real kita itu benar-benar tercermin. Itu tantangan kita karena kan kayaknya kondisinya masyarakat kita kalau kita reportase ke lapangan, faktanya ya tadi kita sebutin ada PHK, daya beli menurun, dilihat dari data yang tabungan juga ini, penurunan kelas menengah juga terjadi, tapi ya datanya BPS menyebutkan kita masih bisa tumbuh gitu kan, masih tumbuh. Nah, inilah yang harusnya yang menurut kita gitu, pengamatan kita di lapangan sama data-data itu banyak yang meragukan itu. Jadi kan harus kita memperbaiki supaya real yang terjadi sesungguhnya itu benar-benar tercermin dari data-data yang memang kita iniin gitu. Banyak PR kita untuk memperbaiki kondisi ekonomi, tapi bukan tidak mungkin asal konsisten satu sama lain, mulai dari data, lalu kemudian juga penting di lapangan dan juga kerjasama dengan regulator, itu sangat penting untuk dilakukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber saya yang telah bergabung di Business Talk malam ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Anton Supit, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia. Terima kasih Pak Anton sudah berbagi bersama kami di Business Talk, dan tentu saja Bu Amalia Adininggar Widyasanti, PLT Kepala Badan Pusat Statistik. Terima kasih Bu Amalia telah bergabung bersama kami melalui Zoom. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Bu Dian Ayu Sustina, Head of Macro and Market Research Bank Mandiri. Terima kasih Bu Dian telah bergabung bersama kami, dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Senior Kontan yang sudah memberikan paparan dan ulasannya dari redaksional. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau keluarnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV. Hari ini, informasi bertebaran, menyebar sangat cepat
dan begitu mudah diakses. Tak menyangka kalau ulahnya menyebarkan video hoax Polisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan Gelar bicara yang tajam, Ini kan kebohongan, Dok. mengupas fakta demi fakta, Menyuruh melakukan tindakan seperti itu. dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, Kompas TV menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Ikuti semuanya dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh Saudara, fenomena masyarakat makan tabungan karena daya beli turun hingga pemutusan hubungan kerja dari sektor manufaktur adalah fakta lapangan akan kondisi ekonomi saat ini. Semoga pemerintah tidak sekedar berpegang data di atas kertas, namun melakukan aksi nyata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang dirasakan oleh semua. Dengan demikian saya masih Sertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.